Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Aurelia Salsabila dari program studi Sistem Informasi. Hari ini saya ingin menjelaskan cara untuk mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam website Kolabor UPJ. Sebelum dapat mengakses fitur yang ada di dalam Kolabor UPJ, Bapak Ibu dosen diharapkan untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Setelah mengisi username dan password yang benar, maka Bapak dan Ibu dosen akan diarahkan ke dalam halaman dashboard Kolabor UPJ. Di sini, Bapak dan Ibu dosen dapat melihat beberapa pilihan menu di bagian kiri paling atas. Di dalam menu yang berlogo buku, Ibu dan Bapak dosen dapat melihat mata kuliah yang diampu. Sementara di bagian menu yang bertuliskan grades, Bapak dan Ibu dosen dapat melihat semua aktivitas mahasiswa pada setiap mata kuliah dengan mengklik mata kuliah yang berada di bawah tulisan Course I'm Teaching. Di sini, Bapak dan Ibu dosen dapat melihat beberapa mata kuliah yang sudah disediakan oleh Biro Pendidikan. Mata kuliah tersebut dapat dimodifikasi sesuai keinginan seperti menambah jumlah pertemuan per minggu, di mana nantinya di setiap pertemuan tersebut dapat diisi dengan beberapa aktivitas yang nantinya akan dapat dilihat dan dikerjakan oleh mahasiswa. Di dalam setiap pertemuan, Bapak dan Ibu dosen dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengupload materi berbentuk PowerPoint ataupun video, membuat soal tugas, ujian atau kuis, membuat ruang presensi, membuat link atau pertemuan tatap muka secara online seperti Zoom atau Google Meet, serta juga dapat membuat forum diskusi. Sebelum dapat memasukkan sekumpulan mahasiswa ke dalam course, Bapak dan Ibu dosen diharuskan untuk mempersiapkan atau mempunyai file Excel yang berisikan list NIM mahasiswa yang ingin dimasukkan terlebih dahulu. Format Excel-nya harus diawali dengan header tulisan misalkan NIM mahasiswa, lalu diteruskan dengan NIM mahasiswa secara kolom, atas ke bawah, dan juga tipe filenya harus berupa CSV atau comma delimited. Setelah itu, tekan tombol Course Management, lalu pilih Course Administration yang berada di bawah menu Course. Berikutnya, pilih bagian User, lalu klik Bulk Enrollments. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu dosen dapat memasukkan file Excel yang berisikan list NIM mahasiswa yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam ruang yang telah disediakan dengan menekan tombol Choose a File. Setelah itu, tekan tombol Choose File, lalu cari file Excel tersebut dari folder komputer Bapak dan Ibu dosen. Berikutnya, scroll ke bawah dan tekan tombol Upload this file. Langkah terakhir, scroll ke bawah sehingga Bapak dan Ibu dosen dapat menemukan tombol Enroll them to my course. Sekarang saya ingin menjelaskan cara untuk mengisi tulisan di bagian informasi Kolabor. Cara mengisinya adalah pertama-tama klik tulisan informasi, kemudian klik tombol Course Management, dan nanti akan muncul bagian menu bertuliskan Forum Administration. Lalu di bagian menu Forum Administration tersebut, klik pilihan paling atas yaitu Edit Setting. Setelah itu, Bapak dan Ibu dosen dapat mulai mengisi tulisan ataupun link yang nantinya akan ditampilkan pada bagian informasi Kolabor mahasiswa. Fitur informasi ini biasanya digunakan untuk menaruh link grup chat WhatsApp agar nantinya para mahasiswa dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen perihal perkuliahan.
Serta fitur informasi ini juga berguna untuk menjelaskan mengenai mata kuliah yang diambil tersebut. Setelah selesai mengisi, maka Bapak dan Ibu dosen diharapkan untuk meng-scroll ke bagian paling bawah dan menekan tombol yang bertuliskan Save and Return to Course. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara membuat atau menambah pertemuan baru dengan menekan tombol yang bertuliskan Turn Editing On. Lalu setelah itu, scroll ke bagian bawah sehingga nantinya Bapak dan Ibu dosen dapat menemukan tombol yang bertuliskan Add Weeks. Setelah menekan tombol tersebut, maka Anda dapat memilih jumlah pertemuan yang ingin diadakan. Lalu setelah menentukan jumlahnya, Anda dapat menekan tombol Add Weeks dan nanti pertemuan akan ditambahkan secara otomatis sesuai dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya. Cara untuk membuat presensi adalah dengan menekan tombol Add an Activity or Resource, lalu centang pilihan Attendance dan klik tombol Add. Pada bagian general, Bapak dan Ibu dosen dapat mengisi nama dan deskripsi tentang presensi tersebut pada tempat yang telah disediakan. Seterusnya, pada bagian Restrict Access, Bapak dan Ibu dosen juga dapat mengatur ketentuan akses presensi dengan menekan tombol Add Restriction. Nah, di sini Bapak dan Ibu dosen bisa memilih salah satu dari beberapa kategori yang ada di sini. Sekarang saya akan mencontohkan kategori date. Di sini Bapak dan Ibu dosen dapat mengatur kapan presensinya dibuka dengan memilih from. Lalu pilih mulai tanggal berapa dan waktu presensinya dibuka. Misalkan saya pasang tanggalnya menjadi 3 Oktober 2022 dan waktunya menjadi jam 8. Lalu, untuk mengatur kapan presensinya ditutup adalah dengan menekan tombol Add Restriction, lalu tekan Date. Setelah itu, ganti From menjadi Until, lalu pilih tanggal dan waktu presensinya ditutup. Misalkan, saya pasang tanggalnya menjadi 7 Oktober 2022 dan waktunya menjadi jam 12. Kemudian scroll ke bawah dan tekan Save and Return to Course. Berikutnya, tekan tulisan Attendance lalu pilih Add Session. Di sini terdapat dua tipe session, yaitu Add Session dan Multiple Session. Add Session digunakan ketika Bapak Ibu dosen ingin membuat satu kali presensi saja, sementara Multiple Session digunakan ketika Bapak Ibu dosen ingin membuat lebih dari satu kali presensi pada hari yang telah ditentukan. Pada Add Session, Bapak Ibu dapat menentukan waktu kapan presensi mulai diakses. Saya akan memasang tanggalnya menjadi 3 Oktober 2022. Dengan waktu mulai pukul 8 sampai pukul 12. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin membuat lebih dari satu kali presensi, Bapak Ibu dapat memilih menu Multiple Session. Kemudian, centang pada Repeat the session above as follow. Pada Repeat On, Bapak Ibu dapat menentukan hari untuk presensinya. Sebagai contoh, saya akan pilih dari hari Senin sampai Jumat dengan mencentang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menentukan waktu kapan berakhirnya presensi pada Repeat Until. Sebagai contoh, saya akan pasang tanggalnya menjadi 7 Oktober 2022. Setelah semuanya sudah selesai, Bapak Ibu dapat men-scroll ke bawah dan klik Add.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk mengunggah materi dalam bentuk PowerPoint. Caranya adalah dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu centang opsi file di bawah menu Research. Setelah dicentang, tekan tombol Add dan nanti akan muncul tempat untuk menaruh file PowerPoint materi. Serta Bapak dan Ibu dosen dapat memberikan nama dan sedikit penjelasan mengenai materi tersebut pada kolom yang telah disediakan dengan menekan logo file yang berada di bagian paling kiri. Lalu tekan Choose File dan kemudian Bapak dan Ibu dosen dapat memilih file yang ingin diupload. Selanjutnya, tekan tombol Upload this file. Nah, setelah itu scroll ke bawah sehingga Bapak dan Ibu dosen dapat menemukan dan menekan tombol Save and Return to Course. Berikutnya, untuk mengunggah materi dalam bentuk video, yaitu dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu centang opsi Page di bawah menu Research. Setelah dicentang, tekan tombol Add dan nanti akan muncul tempat untuk memberikan nama dari video tersebut. Di dalam bagian Name dan Description, untuk menaruh link video dengan menggunakan tombol link yang telah disediakan. Setelah itu, scroll ke bawah sehingga Bapak dan Ibu dosen dapat menemukan dan menekan tombol Save and Return to Course. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk mengunggah tugas, ujian tengah semester atau UTS, dan juga ujian akhir semester atau UAS. Caranya adalah dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu pilih menu Assignment, dan tekan tombol Add. Setelah itu, di menu general ini, Bapak Ibu bisa memberikan nama tugas, deskripsi, dan soal dengan mengupload soalnya pada tombol berikon file ini. Selanjutnya, tekan Choose File dan kemudian Bapak dan Ibu dosen dapat memilih file yang ingin diupload. Selanjutnya, tekan tombol Upload this file. Kemudian, pada menu Availability ini, Bapak Ibu bisa mengatur waktu untuk para mahasiswa mengupload jawaban mereka. Selanjutnya, pada menu Submission Types, Bapak Ibu bisa mengatur tipe submisi tugas yang akan dilakukan oleh para mahasiswa seperti tipe submisi dan yang lainnya. Lalu, Bapak Ibu juga bisa mengatur waktu akses tugas bagi mahasiswa seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada menu Restrict Access. Jika sudah, Bapak Ibu bisa menekan tombol Save and Return to Course. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk membuat forum diskusi. Caranya yaitu dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu pilih menu Forum dan tekan tombol Add. Setelah itu, di menu general ini, Bapak Ibu bisa memberikan nama tugas, deskripsi, dan tipe forumnya. Selain itu, Bapak dan Ibu dosen juga bisa mengatur fitur lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menekan tombol Save and Return to Course. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk membuat kuis. Caranya yaitu dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu pilih menu kuis dan tekan tombol Add. Setelah itu, di menu general ini, Bapak Ibu bisa memberikan nama kuis dan deskripsinya. Selain itu, Bapak dan Ibu dosen juga bisa mengatur timing dari kuis pada menu timing. Setelah itu, Bapak Ibu juga bisa mengatur fitur lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menekan tombol Save and Return to Course. Kemudian, untuk menambahkan soal kuis, Bapak Ibu bisa menekan kembali kuis yang tadi baru dibuat, lalu klik tombol Edit Quiz.
Lalu, Bapak Ibu bisa mengklik tulisan Add, lalu pilih A New Question. Setelah itu, akan muncul pop-up yang berisikan tipe-tipe soal yang bisa Bapak Ibu pilih salah satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan pertanyaan tipe pilihan ganda. Bapak Ibu bisa memilih pilihan tipe multiple choice. Lalu, klik tombol Add. Setelah itu, di menu general ini, Bapak Ibu bisa memberikan nama soal, isi soal, dan tipe pilihan jawabannya. Di menu selanjutnya, yaitu menu Answer. Pada menu ini, Bapak Ibu bisa mengisi pilihan jawaban dan menentukan bobot dari masing-masing pilihan jawaban tersebut. Jika jawaban benar, maka ubah grade menjadi 100%, dan jika salah, maka ubah grade menjadi non. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menekan tombol Save Change. Setelah itu, di sebelah kanan terdapat kolom maksimum grade yang berfungsi untuk menentukan nilai maksimal dari kuis ini. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk soal kuis tersebut di perspektif mahasiswa adalah dengan menekan logo pengaturan yang berada di sebelah kiri tulisan soalan, lalu scroll sampai ke bawah sehingga Bapak dan Ibu dosen menemukan tulisan Preview. Lalu, untuk membuat pertemuan tatap muka secara online menggunakan media Zoom adalah dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu centang opsi URL di bawah menu Research. Setelah dicentang, tekan tombol Add. Lalu, setelah menekan tombol Add, maka akan tampil tempat untuk memasukkan link pada tempat kosong yang ada di samping tulisan External URL. Di sini, Bapak dan Ibu dosen juga dapat memberikan nama dan description pada bagian kosong yang telah disediakan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu dosen dapat menulis di bagian nama dengan tulisan Zoom Pertemuan 1 dan untuk deskripsi dengan tulisan harap bergabung menggunakan link Zoom ini. Berikutnya, masukkan link Zoom-nya di tempat yang telah disediakan. Setelah semuanya sudah terisi, maka Bapak dan Ibu dosen diharuskan untuk meng-scroll ke bawah dan menekan tombol Save and Return to Course. Sedangkan untuk tatap muka secara online menggunakan media Gmeet adalah dengan menekan tombol Add an Activity or Research, lalu centang opsi Google Meet for Moodle di bawah menu Research. Setelah itu, tekan tombol Add. Berikutnya akan muncul tempat untuk menuliskan nama dari pertemuan tersebut di bagian Room Name. Menulis penjelasan tentang pertemuan tersebut di bagian Description. Menentukan kapan tanggal dan waktu pertemuan tersebut dilaksanakan di bagian Event Date. Serta memasukkan link Google Meet pada bagian Room URL. Setelah semuanya sudah terisi, maka seperti biasa Bapak dan Ibu dosen diharuskan untuk meng-scroll ke bagian bawah dan menekan tombol Save and Return to Course. Cara untuk melihat nilai adalah dengan mengklik menu Grades, lalu pilih mata kuliah mana yang ingin dilihat nilainya. Nanti akan muncul tabel yang berisikan seluruh nama mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di samping nama mahasiswa dan mahasiswi tersebut, Bapak dan Ibu dosen dapat melihat semua nilai mulai dari nilai presensi, tugas, kuis, dan lain-lainnya. Cara untuk mengekspor semua aktivitas mahasiswa adalah dengan mengklik menu Grades di bagian kiri paling atas, kemudian pilih mata kuliah mana yang mau diekspor, lalu klik Export. Nanti akan muncul beberapa aktivitas yang dapat dipilih untuk diekspor. Setelah selesai memilih, selanjutnya tekan tombol Download dan filenya akan otomatis di-download dalam bentuk Excel.
Cara untuk melakukan backup course adalah Bapak dan Ibu dosen pilih dulu course mana yang ingin di backup. Sebagai contoh, saya akan mencoba backup course demo kolabor. Masuk ke dalam course demo kolabor, lalu tekan tombol course management dan pilih backup di bawah menu course. Setelah itu, uncheck atau hilangkan checklist yang ada di samping tulisan Include Enroll User. Lalu scroll ke bawah sehingga Anda menemukan tombol Next. Nah, di sini Bapak dan Ibu dosen dapat memilih pertemuan ataupun aktivitas mana yang mau di backup. Jika ada pertemuan atau aktivitas yang ingin disimpan atau di backup, maka checklist aktivitas tersebut, dan jika tidak, maka hilangkan checklistnya. Lalu scroll ke bawah dan tekan Next. Berikutnya, ubah nama file name dengan format tulisan nama file .nbz, lalu scroll ke bawah dan tekan tombol Perform Backup. Langkah terakhir adalah tekan tombol Continue dan file backup sudah dibuat. Berikutnya, untuk melakukan restore course adalah masuk ke course yang ingin di-restore, lalu tekan tombol Course Management dan pilih Restore di bawah menu course. Setelah itu, scroll ke bawah sehingga Bapak dan Ibu dosen dapat menemukan menu User Private Backup Area. Nah, di bagian menu ini ada beberapa file backup yang sudah dibuat sebelumnya. Di setiap file backup tersebut terdapat tulisan download untuk menyimpan filenya ke dalam komputer dan restore untuk merestore filenya. Setelah menekan tulisan restore, scroll ke bagian bawah dan tekan tombol continue. Lalu di bagian ini, Bapak dan Ibu dosen dapat memilih di antara dua pilihan, yaitu merge the backup course into this course untuk menggabungkan isi aktivitas yang lama dan baru, atau delete the contents of this course and then restore untuk menghapus isi aktivitas yang lama dan menggantikannya dengan yang baru. Lalu tekan tombol continue yang ada di bawahnya. Berikutnya, scroll ke bawah dan tekan next. Setelah itu, pilih yes pada override course configuration. Lalu hilangkan checklist override pada course short name dan juga pada course name. Lalu scroll ke bawah dan tekan next. Setelah itu scroll ke bawah lagi dan tekan tombol perform restore. Terakhir, tekan tombol continue dan isi course berhasil diubah. Demikian penjelasan cara mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Kolabor. Saya harap Bapak dan Ibu dosen dapat memahaminya dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.